Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 5 mata pelajaran matematika dengan materi jarak dan kecepatan. Demikian saya sampaikan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat Untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional berjudul Pancasila dengan semangat. Detik, menit, dan jam. Masih ingat semua? Bagus sekali. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan, ada banyak Ibu mau kasih tahu dulu apa sih tujuan kegiatan belajar kita hari ini? Ya, yang pertama, yuk baca gue. Setelah melakukan simulasi kecepatan di dalam kelas, peserta didik dapat menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam detik. Ya, setelah melakukan kegiatan simulasi kecepatan di dalam kelas, berarti nanti kita akan simulasi kecepatan di dalam kelas. Peserta didik dapat menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam detik. Yang kedua, baca galau ya. Setelah Menyimak slide PPT. Peserta didik dapat menyimpulkan konsep kecepatan dalam satuan km jam. Nah, setelah menyimak slide PPT, peserta didik dapat menyimpulkan konsep kecepatan dalam satuan kilometer dan per jam. Next. Yang ketiga, silakan baca Yudi. Setelah menyimak Slide PPT. peserta didik dapat menganalisis konversi satuan panjang waktu kecepatan dengan tepat. Ya, betul. Setelah menyimak slide PPT,
jarak dalam kilometer, waktu dalam jam, dan kecepatan dalam kilometer per jam. Yang terakhir, baca Romeo si mencipta. Setelah melakukan simulasi kecepatan di luar kelas, peserta didik dapat menentukan kecepatan. Sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam menit. Pak Kevin naik kereta. Dari mana? Dari 70. Rumah Pak Kevin di mana? Di Sidodadi. Pak Kevin naik kereta dari Sidodadi dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan 70 km. Nah, dalam waktu misalnya setengah jam, berapa jarak yang bisa ditempuh oleh Pak Kevin? Jarak. Pak Kevin nunggu naik kereta. Lari 70. Dia dari rumahnya Sidodadi. Dalam waktu setengah jam, kira-kira Pak Kevin itu udah menempuh berapa kilometer? Gimana caranya? Berarti untuk mendapatkan jarak, kecepatan Pak Kevin dikali waktu. Kan kecepatannya tahu 70. Waktunya tahu setengah jam. Berapa hasilnya? 35. Berarti 35 kilometer. Berarti Pak Kevin berangkat dari rumah naik kereta balap-balap lari 70. Setelah setengah jam dia menempuh 35 kilometer. Sampai mana ya kira-kira? Udah jauh lagi kan? 35 kilometer. 35 kilometer. Oke? Nah, untuk memahamkan konsep lebih dalam, sekarang Ibu mau Naila dan Pak Kevin. Teman-teman sebagai pengamat ya. Lihat, ini Pak Kevin. Pak Kevin akan berjalan dengan Bu Naila. Teman-teman yang akan mengamati. Jarak yang ditempuh sama? Sama? Nah, silahkan berjalan Pak Kevin dan Bu Naila. Ih, manis sekali lah jalan Pak Kevin ya. Silakan balik lagi coba. Gimana jalannya? Iya, sudah dilihat? Nah, ada nggak perbedaannya? Jarak yang ditempuh sama nggak? Jarak yang ditempuh sama nggak? Sama. Jaraknya sama. Apa perbedaannya? Waktu. Jaraknya sama. Siapa yang lebih cepat? Pak Kevin jalannya lebih cepat dari Bu Naila. Berarti waktunya lebih. Waktu yang ditempuh Pak Kevin itu lebih lama atau lebih sedikit? Lebih sedikit ya dari Bu Naila. Sampai sini paham ya? Udah deket ya? Jarak, kecepatan, dan waktunya udah dekat ya? Oke? Kalau gitu silahkan duduk, tapi kita kasih tepuk tangan dulu untuk siapa dulu? Untuk Bu Naila, biar duduk duluan ya. Tepuk tangan. Naila, silakan duduk. Pak Kevin tepuk tangan juga. Nggak usah ya. Kasihan kami. Tunggu dulu. Yang mana boleh nggak ada tepuk tangan, udah jalan muter-muter. Ayo, tepuk tangan. Pak Kevin. Silakan duduk. Terima kasih.
akan membahas tentang waktu. Silakan baca Romeo Simanjuntak. Waktu adalah lamanya kegiatan yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuan waktu yang biasa digunakan adalah detik, menit, jam. Tuh. Nah, ini ada contohnya. Bisa? Kalau ini udah sehari-hari ya kita tahu ya. Kalau 1 jam itu ada berapa menit? 1 menit ada berapa detik? Iya. Ini dari kelas berapa udah belajar kita ya? Berarti kalau ada 2 jam berapa menit? Tinggal kalikan 2 kali 60, 120. Oke. Baca Bu Kezia. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, itu dia. Cara mencari kecepatan kalau dalam soal berarti jarak yang ditempuh dibagi waktu. Dan itu kita nanti akan dapat rata-ratanya. Sekarang, jadi ini dia rumusnya. J untuk jarak, K untuk kecepatan, W untuk waktu. Untuk mencari jarak berarti kecepatan kali Waktu. waktu. Untuk mencari kecepatan jarak bagi waktu. Ini cuman ini yang perlu anak-anak ibu hafalkan. Karena dia mau apapun soalnya kalau kalian paham tentang rumusnya. Jadi dia ada segitiga, jarak, kecepatan, dan waktu. Gimana cari jarak, kecepatan kali waktu. Ini tadi untuk nyari jarak yang ditempuh sama Kak Kevin. Kalau cari kecepatan, berapa jaraknya dibagi waktu. Untuk cari waktunya, berapa jarak yang ditempuh dibagi kecepatan. Oke? Sampai sini paham? Kalau paham, Ibu akan kasih LKPD. LKPD-nya per kelompok, berarti kita akan bagi berdasarkan mejanya. Kelompok berapa? 1. Kelompok berapa? 1. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? 3. Oke, mantap. Nah, sekarang coba perhatikan di lembar LKPD-nya. Judul kegiatan menghitung kecepatan berlari. Tujuannya melalui demonstrasi berlari, peserta didik dapat menghitung kecepatan berlari dengan tepat. Bahan yang dibutuhkan ada stopwatch, meteran, dan alat tulis. Bawa alat tulis? Bawa. Nah, langkah-langkahnya. Yang akan ditempuh saat pelaksanaan. 3. Buatlah garis start dan garis finish. 4. Mintalah stopwatch. 6. Mematikan stopwatch saat temanmu sampai garis finish. 7. Catatlah waktu yang diperlukan temanmu dalam untuk berlari sesuai dengan tertera pada Stopwatch. 8. Lakukan secara bergantian. 9. Tulislah hasilnya pada tabel yang sudah disediakan. 10. Hitunglah kecepatan berlari setiap anggota kelompok. Oke, sampai situ dulu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, kita akan lari berdasarkan kelompok dulu. Kelompok mana dulu yang mau? Kelompok 3 dulu. 3, 2. Ayo, kita akan lari dari mulai sini sampai ke ujung ya. Ibu hitung dulu ya. Kita hitung dulu. 1 keramik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 40 keramik, 40 kali 40. Berarti 16 meter ke sana, tapi kalian balik lagi ke sini. Apika? Yuk, Gamaliel duluan. Tunggu, kalau mulai baru pencet. 1, 2, oke. Lari. Masuk dulu. Oke.
waktunya. Tulis, Erni. Ini di kecepatan. Waktu ya waktu. 11,46. Mana nasinya? Yuk lanjut. Fluen. Keren, kurus. 1, 2, 3, ya. Berapa? 1, 2, 3. Blok. Lamanya 11,10. lamanya 12,55. 12. Tulis namanya. Berapa? 17. Aku kan tenang. Udah kok. Belum. Bala biar cepat. Anjir. Iya, yuk ditulis namanya. Udah tadi kelas. 8,85. Wih, 8. Iya. Aku tahu siapa. Berapa? 11,59. Iya. Sembilan 96. 2, 3. Astagfirullah. 8,50. Udah. Udah. 2, 3. Ya. Berapa? 11. 11,18. Sama gua dulu. Oke. Berapa? 10,47. Ya. Oke, ayo. Ya, tugas simulasi kita udah lari di luar. Semua kelompoknya udah lari kan? Nah, di kolom-kolom itu ini di kolom pertama udah diisi namanya semua. Udah, Bu. Udah. Di kolom jarak tempuh isikan 32 meter. Sama
dalam kelompok. Iya, gampang kan? Punya kalian sama-sama. Berarti jaraknya 32 dibagilah waktu tempuhnya. Kalau 10 dibagi 10, 9 bagi 9. Iya, hasilnya adalah kecepatan. Nanti kita presentasikan. Kerjakannya satu kelompok ya, diskusi sama-sama ya. Siapa duluan? Ya. Ayo, silakan kelompok 1 maju. Kevin menempuh jarak Kevin menempuh jarak 32 meter dengan waktu tempuh dengan waktu tempuh 8,50 sama dengan 9 detik, kecepatan 3,5 meter per. meter per detik. Ya. Nomor 2. Rizky Menempuh jarak 32 meter dengan dengan kecepatan kecepatan 9,45 sama dengan 9 detik, detik, kecepatan 3,5 meter. meter per detik. Ya. Nomor 3. Aurel menempuh 32 meter dengan waktu tempuh 11,8 dengan 11 kecepatan 2,9 2,9 meter per detik. Aira menempuh 32 meter dengan waktu tempuh 10,407 sama dengan 10 detik, dengan kecepatan 3,2 meter per detik. Nah, ya, silakan jawab pertanyaan di bawahnya. Siapakah yang Apakah yang berlari paling cepat? Siapa yang berlari paling cepat di kelompokmu? Kevin. Gila, yang kecepatannya paling sedikit 2,9. Aurel. Berarti siapa yang berlari paling cepat? Aurel dengan kecepatan 2,9 meter per detik. Nah, siapa yang paling lambat? Ada 2, Kevin dan dengan kecepatan 3,5 meter per. Nah, apakah kecepatan lari dalam kelompokmu ini berbeda-beda? Beda. Perhatikan kawannya. Beda-beda nggak kecepatan orang ini lari? Beda. Kira-kira apa yang mempengaruhi kecepatan larinya? Ada yang lambat, ada yang Cepat. Nah, anehnya yang paling cepat malah yang perempuan. Yang laki-laki malah lebih lambat, lebih ayu. Oke, makasih ya kelompok 1. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah. Kelompok 1. Silakan duduk. Siapa yang mau presentasi selanjutnya? Kelompok 2. Naila menempuh jarak meter dengan waktu detik.
12 detik kecepatannya. 2,6 meter per detik. 2,6 meter per detik. Lanjut. Kemudian 32 sendi. Waktu tempuh 9,96 sama dengan 10 detik. Ya. 3,2 meter per detik. Kecepatannya 3,2. Berarti siapa yang paling cepat di kelompokmu? Siapa? Siapa tadi yang paling cepat? Siapa tadi yang paling cepat di kelompoknya? Iya. Berarti sih. Oh, ada dua. Puput dan Naila menempuh 2,6 meter per detik. Siapa yang paling lambat? Yudi. Yudi menempuh dengan kecepatan 3,5 meter per detik. Sama kan? Sebenarnya faktor penentu kalian cepat dan lambatnya tadi, karena ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi kenapa kelompok 1 dan kelompok 2 laki-lakinya yang paling lambat ini malahan? Oke? Oke ya? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ayo, sekarang kita kasih tepuk tangan yang meriah. Tangan kelompok 2. Silakan maju bintang kelompok 3. Siapa yang mau bacakan? Erniwati. Gamaliel, jarak tempuh 32 meter dengan waktu tempuh 11,46 detik sama dengan 11 detik dengan kecepatan 2,9 meter per detik. Ya. Kemudian jarak tempuh 32 meter dengan waktu tempuh 9,66 sama dengan 10 detik dengan kecepatan 3,2 meter per detik. Vika, jarak tempuh 32 meter dengan waktu tempuh 11,10 sama dengan 11 detik. Dengan kecepatan 2,5 meter per detik. 2,9. 2,9 meter per detik. Ya. Erni 32 meter dengan waktu tempuh 12,55 sama dengan 13 detik dengan kecepatan 2,4 meter per detik. Nah, siapa yang paling cepat? Erni. Erni. Ya, karena dia paling sedikit ya. 2,4 ya. 2,4 meter. Oh, sebenarnya itu bukan paling cepat, itu paling lambat ya. Karena ibunya meter ya. Berarti dia yang Erni dalam waktu 13 detik menempuh 2,4. Berarti 2,4 meter setiap detiknya. Berarti yang paling banyak yang 3,2 si Kluen. 3,2 meter setiap detik. Berarti yang paling banyak menempuh si Kluen, yang paling sedikit menempuh Erni. Erni. Sama, berarti juga gitu. Iya. Oke lah. Oke, ada pertanyaan? Apa? Yang paling lambat? Siapa namanya? Erni yang paling lambat. Ada pertanyaan lain? Kenapa lambat? Agak berat dia larinya. Ya, Erni. Oke. Nah, sekarang kasih tepuk tangan yang meriah lah untuk kelompok 3. Kelompok 3. Oke, sampai sini paham? Kecepatan jarak tempuh waktu tempuh. Ya, kecepatan, jarak tempuh, dan dari kecepatan, jarak, dan waktu mana yang paling sulit? Sama aja ya? Mana yang paling sulit? Sama? Karena tiga-tiganya tetap dijalani kan? Ketika kau menempuh jarak, kau pasti ada kecepatan dan menghabiskan beberapa waktu. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Ibu akan bagi lembar evaluasi. Silakan kerjakan.
Gimana perasaan belajarnya hari ini? Senang, Bu. Senang? Dari sini halus. Dari sini senang. Jadi perasaan hari ini gimana? Oke, mantap. Udah paham ya tentang jarak, kecepatan, dan waktu? Paham? Paham. Mudah soal evaluasinya? Bisa mengerjakan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan Pak Puen pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak dan sampai ketemu lagi besok. Silahkan pulang.